Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratul Jannah, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati Bapak Ahmad Muibin Zuhri selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan pada masa sekolah. Di sini terdapat 4 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama adalah tentang konsep perkembangan, yang kedua adalah tentang fase atau tahapan perkembangan anak, yang ketiga tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan yang keempat adalah tentang tugas perkembangan anak. Kita masuk pada subbab yang pertama, adalah perkembangan. Sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses perubahan dalam diri individu, baik itu fisik maupun psikis atau jasmani maupun rohaninya, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Karena kita membahas tentang perkembangan pada masa sekolah, maka kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari anak usia sekolah itu sendiri. Pendidikan sendiri juga dapat dijadikan sebagai suatu proses pengubahan sikap dan perilaku seorang individu atau kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Rata-rata usia anak sekolah di Indonesia ini adalah berkisar antara 6 tahun dan kemudian lulus pada usia 12 tahun. Sehingga tahapan perkembangan anak di sini terbagi menjadi 2, yakni masa kanak-kanak tengah, yaitu sekitar umur 6-9 tahun atau kelas 1-3 SD, dan masa kanak-kanak akhir yaitu umur 10-12 tahun atau sekitar kelas 4-6 SD. Kita sebagai guru wajib memahami tentang karakteristik anak usia sekolah, karena pemahaman tentang anak merupakan satu dari awal keberhasilan dalam pendidikan. Dunianya anak merupakan dunia bermain. Justru dengan mereka bermain, mereka dapat menerima dengan mudah apa-apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Karakteristik anak pada masa sekolah ini adalah mereka lebih ke senang bermain, kemudian senang bergerak, terus senang bekerja secara tim atau kelompok, dan mereka senang jika terlibat langsung dalam pembelajaran. Subbab yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang fase-fase atau tahapan perkembangan seorang anak pada usia sekolah. Yang pertama ada pertumbuhan fisik, yang kedua ada perkembangan kognitif, kemudian ada perkembangan moral, perkembangan spiritual, perkembangan psikososial, dan perkembangan psikoseksual. Kita akan bahas satu persatu ya. Untuk ukuran fisik ditandai dengan lingkar kepala yang tumbuh pada usia ini hanya sekitar 2-3 cm. Kemudian rata-rata kenaikan berat badannya sekitar 3,2 kg. Kemudian rata-rata tinggi badannya sekitar 115-120 cm. Kemudian kekuatan otot, koordinasi, dan daya tahan tubuh pada usia ini sedang meningkat secara terus-menerus. Hal ini dapat kita lihat dengan anak akan menjadi lebih aktif. Anak pada usia ini akan menjadi lebih aktif dan kuat untuk melakukan kegiatan fisik seperti berlari, memanjat, melompat, berenang, dan kegiatan fisik lainnya.
Kegiatan fisik ini dilakukan oleh anak dalam upaya melatih koordinasi motorik, kestabilan tubuh maupun penyaluran energi yang tertumpuk. Pertumbuhan fisik ini juga ditandai dengan organ-organ seksual yang secara fisik pada usia ini belum matang. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini adalah perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh anak. Kemampuan kognitif adalah kemampuan untuk berpikir dan memecahkan suatu masalah. Cara berpikir, mengamati lingkungan sekitar, dan mengorganisasi dunia pengetahuan yang anak dapatkan di sini berbeda dengan anak prasekolah dan orang dewasa. Menurut teori Piaget, anak usia sekolah dengan usia sekitar 7-11 tahun sedang berada pada tahap konkret operasional atau tahap operasional konkret, yang dimana pada tahap ini menurut Piaget, anak telah mampu melakukan penalaran logis terhadap segala sesuatu yang bersifat konkret. Namun, di sini anak belum mampu melakukan penalaran untuk hal-hal yang bersifat abstrak. Yang ketiga adalah perkembangan moral. Konsep perkembangan moral menjelaskan bahwa nilai dan norma yang ada di lingkungan sosial anak akan mempengaruhi diri anak untuk memiliki moral yang baik atau bahkan sebaliknya memiliki moral yang buruk. Sehingga yang paling berpengaruh di sini adalah lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya. Lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas dapat menjadi pusat dari perkembangan moral bagi anak. Menurut Kohlberg, terdapat 3 tahapan perkembangan moral seorang anak. Namun, untuk usia sekolah sekitar 7-11 tahun berada pada tahap pre-konvensional dan konvensional. Fase pre-konvensional adalah fase di mana anak sedang belajar baik atau buruk, belajar benar atau salah melalui budaya sebagai dasar peletakan nilai moral. Tahun sedang berada pada tahap 2 perkembangan spiritual, yaitu pada tahapan mitos faktual. Di sini anak-anak sedang belajar membedakan antara kenyataan dan khayalan, di mana kenyataan atau fakta spiritual adalah keyakinan yang diterima oleh suatu kelompok keagamaan, sedangkan khayalan adalah pemikiran dan gambaran yang terbentuk dalam pikiran anak. Di sini, orang tua dan tokoh agama diharapkan dapat membantu anak dalam membedakan antara kenyataan dan khayalan, sehingga di sini orang tua dan tokoh agama lebih memiliki pengaruh daripada teman sebaya dalam hal spiritual. Fase atau tahapan perkembangan selanjutnya adalah perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial ini dapat ditandai dengan 1. Meningkatnya intensitas hubungan anak dengan teman-teman sebayanya serta ketergantungan anak terhadap keluarganya menjadi berkurang. Kemudian, pada masa sekolah ini, anak mulai memiliki rasa percaya diri dan sudah mampu menyelesaikan tugas secara mandiri maupun kelompok. Dan mulai muncul tanda perkembangan identitas remaja pada anak. Selanjutnya, fase atau tahapan perkembangan yang terakhir adalah perkembangan psikoseksual. Pada fase ini, anak-anak kelompok usia sekolah 6-12 tahun sedang berada pada tahapan fase laten, di mana pada tahap ini hanya terfokus pada aktivitas fisik dan intelektual. Karakteristik dari tahapan ini adalah energi yang digunakan adalah untuk aktivitas fisik dan intelektualis.
Karakteristik pada fase laten ini adalah energi digunakan untuk aktivitas fisik dan intelektualitas. Impuls seksual yang muncul di sini seakan ditekan dan membangun hubungan dengan teman yang berjenis kelamin sama. Kemudian, implikasinya adalah kita harus mendukung anak untuk melakukan aktivitas fisik dan intelektual dengan teman sebaya yang berjenis kelamin sama. Selanjutnya, kita akan masuk pada subbab yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Di sini terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang datang dari diri anak sendiri yang telah dibawa sejak lahir, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang datang dari luar diri si anak. Faktor intern sendiri terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah faktor keturunan. Faktor keturunan ini adalah seperti keturunan sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya, kemudian kemiripan atau kesamaan antara orang tua dengan anaknya. Kemudian faktor yang kedua adalah jenis kelamin, di mana anak perempuan biasanya lebih cepat karena intelijensi yang tinggi akan mempercepat perkembangan anak. Begitupun sebaliknya, intelijensi yang rendah akan menghambat atau memperlambat perkembangan si anak. Kemudian faktor ekstern atau faktor luar. Di sini terdapat 4 faktor. Yang pertama adalah faktor kebudayaan, di mana yang mempengaruhi di sini adalah adat istiadat, tradisi, pandangan masyarakat dapat membentuk sikap mental serta kelakuan anak. Kemudian status anak dalam keluarga, di mana biasanya anak kedua pada umumnya dapat berkembang lebih cepat karena ada yang dicontoh, yaitu kakaknya. Kemudian faktor yang ketiga adalah gizi makanan. Ini juga penting karena makanan yang bergizi baik dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik dan mencerdaskan anak. Dan yang terakhir adalah faktor kesehatan. Ini juga penting karena bila anak dengan kesehatan buruk, biasanya secara fisik itu tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan normal atau baik. Sedangkan secara psikologis, anak di sini akan sering merasa rendah diri karena merasa memiliki kesehatan yang buruk. Selanjutnya, kita masuk pada subbab yang terakhir, yaitu tugas perkembangan anak pada masa sekolah. Tugas perkembangan individu adalah tugas yang tampak pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu. Anak yang berada pada rentang umur 6-12 tahun pada hakikatnya menjalani tugas perkembangan berupa kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai anak sekolah dasar. Di sini saya menemukan 8 tugas perkembangan anak pada periode usia 6-12 tahun. Yang pertama adalah belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan. Selama masa sekolah, anak belajar menggunakan otot-ototnya untuk mempelajari berbagai keterampilan, sehingga pertumbuhan otot dan tulang anak dapat berlangsung dengan cepat. Yang kedua adalah pengembangan sikap terhadap diri sendiri sebagai individu yang berkembang. Tugas perkembangan ini, anak sudah paham dan mampu mengembangkan kebiasaan hidup sehat dengan membiasakan diri memelihara kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri serta lingkungannya. Atau di sini anak sudah mampu mengetahui akibat yang akan didapat jika bertingkah laku yang dapat membahayakan diri dan lingkungannya. Yang ketiga adalah berkawan dengan teman sebaya. Dengan masuknya anak ke sekolah akan menuntut anak untuk berinteraksi sosial dengan teman sebayanya. Anak usia SD hendaknya sudah mampu berteman dengan orang lain di luar lingkungan keluarganya,
khususnya teman sebaya sebagai bentuk interaksi sosial. Selanjutnya adalah belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita. Pada usia 9-10 tahun, anak mulai menyadari peran sesuai dengan jenis kelaminnya, di mana anak perempuan akan menunjukkan tingkah lakunya sebagai perempuan dan sebaliknya anak laki-laki akan menunjukkan tingkah laku sebagai laki-laki. Menguasai keterampilan intelektual dasar. Pada masa ini, anak usia sekolah harusnya sudah mampu untuk membaca, menulis, dan berhitung. Karena perkembangan kognitif dan biologis anak pada masa ini sudah matang untuk bersekolah, maka anak telah mampu belajar di sekolah dan anak sudah mampu mengenali simbol-simbol sederhana. Yang keenam adalah pengembangan konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan anak. Pada masa ini, anak hendaknya mempunyai berbagai konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti konsep warna, konsep jumlah, konsep perbandingan, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah pengembangan moral, nilai, dan kata hati. Pada masa usia sekolah, anak hendaknya diajari mengontrol tingkah laku sesuai nilai dan moral yang berlaku. Anak hendaknya dapat menaati peraturan, menerima tanggung jawab, dan mengakui adanya perbedaan antara dirinya dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Di sini, anak telah mampu belajar untuk menyadari keanggotaannya dalam keluarga dan masyarakat sekolah. Dan di sini anak harus belajar menaati peraturan-peraturan yang ada dalam keluarga dan sekolah. Baiklah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan perilaku, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada materi yang kurang dipahami, teman-teman bisa komen di bawah. Insya Allah akan segera saya jawab. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.